Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, saya lihat soal seorang Muhammad Yusuf ini makin panas aja ya, soal Daniel Mananta, karena pada akhirnya ada juga dari saudara Kristen ya yang sepertinya melakukan perdebatan atau semacam saling memberikan respon satu sama yang lain soal apa yang menjadi klaim daripada seorang Muhammad Yusuf. Ya boleh saya katakan ya seperti saya lah, artinya menanggapi ya bagaimana seorang Muhammad Yusuf ya yang mengklaim kalau seorang Daniel Mananta melakukan kristenisasi terhadap saudara kita Muslim ya. Dan kali ini saya melihat ada dari saudara kita Kristen yang lain yang juga sepertinya memang membantah apa yang disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf. Dan teman-teman langsung saja ya saya akan mengajak kita untuk melihat videonya di sini ya. Sebentar, nah ini dia. Ketika Allah menjadi manusia, justru disitulah menunjukkan bahwa dia Allah yang Maha Kuasa, bisa melakukan apa saja apa yang dia kehendaki, termasuk menjadi manusia. Jadi tidak ada yang salah ketika Tuhan menjadi manusia. Justru ini hal yang paling logis dan benar. Tapi di sini saya mau bertanya, ketika menurut Anda Tuhan menjadi manusia itu logis ya, apakah kotorannya juga Anda sembah? Oh, mohon maaf, ini sepertinya saya bukan menghina, saya bertanya. Oke. Baik. Kita akan lihat saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ada yang berkomentar seperti ini nih. Saya bingung dengan komentar ini, jujur. Ya, kenapa saya bingung? Pertama, hadis Maryam tahun 2002. Saya banyak buku hadis, Bapak Ibu ya. Banyak buku hadis. Ada di kitab Samela, terus ada juga di Kitabul Masahif. Ada beberapa hadis, semuanya dari literasi agama Islam. Yang saya punya, tidak ada saya menemukan hadis Maryam. Itu yang pertama. Ini orang ngelawak gitu loh. Entah kurang micin, bisa juga, atau kebanyakan micin. Terus tahun 2002, masa Nabi kita tahun 2002 hidupnya ya? Lucu kan? Aneh. Mungkin yang dia maksud ini Quran surah Maryam kali, nomor 152. Tapi Quran surah Maryam itu nggak sampai 100 ke atas. Sejak kapan surah Maryam 100 ke atas ayatnya? Jadi komentar seperti ini nih komentar ngelawak, Bapak Ibu ya. Ngelawak ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini saya membawakan sebuah video yang mana video saya kemarin tentang Daniel Mananta ya, yang saya bongkar kristenisasinya. Lalu teman-teman kita yang Kristen pada kejang-kejang dan protes terhadap saya. Nah, salah satu protes yang mereka ajukan, mereka mereaksi video saya, dan saya tampilkan dulu videonya kepada Bapak Ibu setelah cuplikan satu ini. Oke, siap. Tetapi kawan kita yang satu ini, kepanasan dan kebakaran jenggot ya, yang paling mengerikan adalah fitnahan bahwa di dalam festival itu diselubungi adanya kristenisasi. Ini fitnahan yang paling keji, dikit-dikit kristenisasi. Lanjut. Kawan, sebelum lanjut ya videonya, tadi Anda mengatakan saya kebakaran jenggot. Saya nggak punya jenggot, kawan. Mana jenggot saya ya? Nggak ada tuh jenggot saya. Wah, ini fitnah ini ya. Fitnah ini. Lanjut. Yang sekarang ini kebanyakan orang mikirnya, oke, supaya gue bisa menjadi lebih terang lagi, gue harus makin sering baca kitab suci. Ketika kita menyembah Tuhan yang salah,
ketika Tuhan muncul di depan muka kita nggak kenalin dia. Ini apa nih? Gue ketik-ketik lagi ya. Tuhan yang salah ketika Tuhan menjadi manusia, karena dia menjadi terbatas, serba terbatas, tidak ada kuasanya dan tidak ada kemuliaannya, karena manusia itu semuanya sama. Terus ketika manusia menuhankan seorang manusia, nah ini adalah Tuhan yang salah. Kriteria seperti ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran kita di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Ayatnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu banu Maryam. Ini adalah salah satu contoh kriteria Tuhan yang salah, yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah itu sendiri. Nah, ini adalah Tuhan bikinan manusia. Kenapa? Karena ada manusia-manusia yang menuhankan Nabi Isa, karena menganggap bahwa Tuhan itu berubah menjadi manusia. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah Tuhan yang salah. Terus, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah, dan menganggap Tuhan itu 3 dalam 1, maupun 3 dari ketiga-tiganya, atau memilih salah satu dari 3. Nah, ini adalah konsep yang salah. Cara mengenali Tuhan di dalam agama Islam bagaimana? Banyak caranya, bukan cuma 3 ya, bukan 3 dalam 1 seperti kopi susu. Baik. Nah, kemudian kawan kita orang Islam ini mengatakan Tuhan yang salah ketika Tuhan menjadi manusia. Ia mengatakan bahwa Tuhan yang salah adalah ketika Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, apa yang salah di situ? Apa yang salah? Tidak ada, justru logika Anda yang salah. Anda membatasi kemahakuasaan Allah. Anda seolah-olah menjadi Allah di atas Allah. Ketika Allah menjadi manusia, justru disitulah menunjukkan bahwa dia Allah yang maha kuasa, bisa melakukan apa saja apa yang dia kehendaki, termasuk menjadi manusia. Jadi tidak ada yang salah ketika Tuhan menjadi manusia. Justru ini hal yang paling logis dan benar. Justru ketika Allah menjadi manusia, di sana ia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Tetapi yang salah adalah logika Anda. Logika Anda keliru memahami Allah. Betul. Anda berkata salah apabila Tuhan menjadi manusia. Ini pemikiran konyol dan pemikiran yang tidak logis. Seakan-akan pemikiran ini ia menjadi Tuhan di atas Tuhan, dan kemudian ia membatasi kemahakuasaan Allah. Siapakah Anda di hadapan Tuhan sehingga Anda membatasi kemahakuasaan Allah? Anda hanya ciptaan, Allah pencipta. Seharusnya Anda bergantung sepenuhnya kepada Allah pencipta. Jadi oleh sebab itu kita tidak bisa dan kita tidak berhak untuk membatasi Allah dan kemahakuasaan Allah. Justru iman kekristenan logis daripada iman saudara. Kemudian kawan kita yang satu ini yang mengatakan Tuhan yang salah ketika manusia menuhankan manusia. Lagi-lagi ini satu logika konyol yang dimunculkan oleh kawan kita yang satu ini. Kalau kita ikuti logika ini, ya, maka pertanyaannya adalah, bisa tidak manusia jadi Tuhan? Bisa tidak manusia jadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi bisa tidak Allah yang maha kuasa itu bisa jadi manusia? Yes. Bisa tidak Allah yang maha kuasa itu bisa jadi manusia? Sangat logis, sangat bisa. Dan ini bisa diterima. Mengapa? Ya. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan sesuatu, apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki, sesuai dengan kehendaknya, termasuk menjadi manusia. Maka disitulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan itulah Allah orang Kristen, Allah yang dipercayai oleh orang Kristen, itu Allah yang maha kuasa. Pertanyaan saya kepada saudara saya yang terkasih ini, apakah Allahmu maha kuasa? Anda bisa menunjukkan kepada saya Allahmu yang maha kuasa itu bisa melakukan apa saja? Silakan jawab. Apakah Allah... Oke, kalau saya lihat dari sini teman-teman ya, sebenarnya Muhammad Yusuf ini tetap pada pendiriannya. Dia mengatakan kalau Yesus itu adalah manusia, ya benar, ya. Tapi saya mengatakan bahwa dia juga adalah Allah. Nah, dia nggak terima teman-teman. Nggak mungkin bagaimana seorang manusia menuhankan manusia. Oi, memang Yesus adalah manusia 100%. Ya, dan sekali lagi dia juga 100% dalam kealahannya.
Buktinya apa? Kalau dia adalah Allah, semua manusia mati. Ya. Tetapi Yesus ketika dia mati, dia bangkit dari kematiannya itu. Ada manusia lain yang juga mati bangkit daripada kematian, yaitu seorang Lazarus. Tetapi dia mati lagi. Tapi lihatlah, bukti daripada Yesus bukan hanya sebagai manusia yang 100%, tetapi dia juga adalah Allah yang 100%. Dia sanggup bangkit dari kematian itu. Tetapi dia tidak mati lagi, tetapi dia malah naik ke sorga. Membuktikan dia yang berasal dari sorga. Siapakah itu kalau bukan Allah? Oke, jadi sangat jelas teman-temannya. Saya pikir bahwa di sini saya tidak perlu lagi banyak mengkomentari soal apa yang disampaikan oleh si Muhammad Yusuf ini, karena saya pikir tadi dia juga mau mempersoalkan soal kristenisasi lagi, tapi sepertinya dia hanya menggoreng-goreng dan menggoreng-goreng, karena saya pikir hal ini juga sudah saya sudah pernah bahas soal apa yang dia sampaikan ini teman-temannya. Jadi saya pikir dalam kesempatan ini udahlah ya, yang penting di sini saya memang jelas-jelas tahu bahwa memang si Muhammad Yusuf ini hanya sengaja mencari-cari kesalahan, bahkan bukan hanya sengaja mencari-cari kesalahan, tapi memang melakukan fitnah ya, atau mungkin semacam beliau ini memelintir ya, atau menerjemahkan ya, atau mengartikan ya bahasa Alkitab sesuai dengan semaunya dia. Jadi saya pikir dalam hal ini kita sebagai umat Kristen sudah sangat percaya dengan Alkitab bahwa adalah firman Allah, dan kita nggak mungkin percaya dengan perkataan orang lain yang mau mempengaruhi kita. Ya, kita tetap setia mengiring akan Tuhan sekalipun penderitaan dan masalah akan terus silih berganti dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan dia sanggup untuk memberikan pertolongan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.